dia itu orang Vietnam, ini bukan rasis ya. Nah ketika itu gue lihat dia itu ngeganju ya guys. Dia telanjang pada waktu-waktu tertentu gitu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gua Arfa di channel Apayo. Nah, di video kali ini gua mau nyeritain pengalaman buruk gua tentang ngerent di Australia. Nah, buat kalian yang udah di Australia pasti udah hafal dan paham tentang sistem ngerent di Australia. Tapi buat kalian yang belum tahu tentang rent di Australia, kalian bisa aja lihat videonya yang ini. Itu udah jelas banget gua jelasin tentang rent di Australia. Sedikit bahas rent di Australia. Jadi di sistem di rent Australia itu ada istilahnya share house. Jadi ada pemilik rumah atau landlord yang ngerent roomnya yang kosong buat orang dari luar buat ngerent. Jadi kita bayar per week gitu. Nah, per weeknya itu tergantung apa fasilitasnya, jenis kamarnya dan sebagainya gitu. Pokoknya kalian lihat aja video yang ini. Nah, gue tuh Desember memutuskan untuk second year kan. Nah, second year itu berarti di kota kecil gitu, kota kecil yang jauh dari big city gitu. Akhirnya gue udah dapat kerja di Meat Factory. Nah, buat di Meat Factory kalian bisa lihat videonya yang ini. Jadi gue udah dapat kerja, akhirnya gue mau nyari rent di sekitar itu. Memang agak sulit sih guys itu rent di sini soalnya dikit banget referensi cuma bisa lihat di Facebook sama di Flatmate. Akhirnya gue dapat di Facebook. Nah, yang di posting itu harganya 210 guys. 210 itu gue rasa make sense karena di kota kecil ya. Sedangkan di Melbourne itu kisaran 250 gitu kan. Udah include bill sih ya, make sense. Tapi ketika gue iyain udah ngasih informasi dan sebagainya, misalkan nih besoknya gue udah mau berangkat, malamnya itu dia bilang si landlord ini dia bilang harganya 230 lah. Gue udah nggak ada waktu buat nyari lagi kan. Sementara induction gue hari pertama gue kerja itu hari Senin, gue berangkat itu hari Minggunya kan. Akhirnya gue iyain. Nah, sampai di sana udah kenalan dan sebagainya gitu. Akhirnya gue dipanggil lagi sama dia, kayak dia itu orang Vietnam. Ini bukan rasis ya, tapi dia itu orang Vietnam. Memang agak bahasa Inggrisnya agak kurang sih guys. Jadi gue kurang mengerti atau terlalu tangkap apa yang dia maksud gitu. Jadi intinya malam itu dia bilang sebenarnya ada yang mau ngambil ini kamarmu, orang Argentina, dia juga kerja di sini, dia udah mau booking harganya 250 gitu. Terus tapi karena kamu duluan jadi gua kasih harga lu 240, jadi dia naikin dari 230 ke 240. Lah gue kan udah nggak ada pilihan lain, gue udah bawa koper gue di sini, jadi gue iyain gitu, yang penting tinggal di sini lah gitu untuk sementara gitu. Nah terus di rumah itu juga pertimbangan gue kenapa ngambil 240 karena di rumah itu cuma gue yang ngerent, nggak banyak orang. Terus dia cuma tinggal sama saudaranya sama anaknya, saudaranya itu kerja juga chef, jadi rumah itu agak sepi ya jadinya, jadi enak, enjoy gitu, habis kerja istirahatnya enak gitu. Jadi itu pertimbangan gue ya, oke lah 240 make sense lah. Oke, walaupun di awal dia nggak pegang kata-katanya kan. Akhirnya setelah 3 bulan gue kerja di situ, akhirnya gue bilang ke dia, gue mau pindah, gue dapat yang lebih murah. Memang alasan gue pindah itu salah satunya adalah dia tuh mau pindah kan ke Melbourne sama anaknya, jadi available 2 room, yang tinggal itu cuma saudaranya. 2 roomnya itu dia sewain ke satu cewek Vietnam, satu orang Argentina, jadi tambah orang lagi. Jadi bahkan dia bikin kamar baru, jadi dia bikin sekat di living roomnya, jadi ada kamar, jadi pokoknya rumahnya jadi kos-kosan lah ya intinya. Kalian tangkap kan, yang awalnya gue rasa $240 per week itu worth it, tapi karena terlalu banyak orang jadi gue rasa nggak worth it. Mulai dari pas makan rame banget, pas mau istirahat rame banget, kulkasnya penuh, WC-nya penuh gitu kan, jadinya gue rasa nggak nyaman gitu. Akhirnya gue bilang gue mau pindah, gue dapat yang harga 140 per week gitu, mungkin karena kepepet juga. Pokoknya masalahnya tiba-tiba besar gitu gara-gara gue mau pindah cari yang lebih murah gitu kan. Dan alasan gue juga mau pindah ya gara-gara si cewek yang Vietnam ini jam bangunnya sama gue, jadi gue nggak nyaman gitu ketika mau pergi kerja harus rebutan toilet apa sebagainya, gue risih gitu kan. Akhirnya gue bilang pindah, kepepet juga dapat yang murah gitu. Nah
another drama dari pindah-pindah ini. Akhirnya gue pindah. Nah, gue belajar dari sebelumnya, gue inspeksi dulu rumah kedua ini. Nah, rumah kedua ini harganya $140, include bills. Gue juga datang di rumahnya, bersih. Memang kelihatannya kayak unit kecil gitu dengan 2 kamar. Orangnya juga gue tuh kayaknya terlalu polos ya, mikir semua orang baik tuh, apalagi ini Australia kan. Jadi gue nggak punya pikiran aneh-aneh gitu sama calon landlord ini. Waktu itu juga dia bilang, gue paling sering nanya itu masalah wifi kan, wifi gitu, karena gue ya YouTuber gitu, yang mau upload, mau bikin konten gitu. Jadi gue tanya ada wifi nggak. Nah, dia bilang tuh kita sebut namanya saja Rahman, soalnya memang namanya Rahman gitu, tapi Rachman gitu. Si Rahman ini bilang ada, tapi pas kamu pindah aku kasih paspornya gitu. Jadi gue oke, ada wifi, checklist kan, rumahnya bersih. Pada saat gue datang itu bersih guys ya. Terus ya kelihatannya juga orangnya nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu banyak barang, soalnya dia single parent gitu, tapi anaknya di rumah orang tuanya gitu, jadi dia tinggal sendiri gitu kan. Jadi ya bebas, berarti maksudnya nggak terlalu rame gitu kan. Akhirnya gue iyain, gue bayar rentnya 2 weeks. Jadi gue pindah. Awalnya dia baik, kayak tipikal apa sih, bapak-bapak yang suportif gitu kan. Nah, di sini nerakanya mulai dimulai guys. Nah, ketika itu gue lihat dia itu ngeganjuy guys, Gue awalnya lihat itu alat apa itu, ngisep apa gitu kan. Dan dia itu agak malu-malu awalnya, tapi mungkin karena gue juga bilang, oh ya no problem matamu gitu. Akhirnya dia malah ngelunjak guys. Terus gue tanya terus kan, wifi-nya gimana? Udah bisa? Katanya belum ada, tapi dia mau install gitu. Misalkan hari itu gue tanya Rabu, katanya Jumat ya mau install. Gue tungguin sampai Jumat, nggak ada juga gitu. Sampai next week juga, dia bilang next week Senin gitu. Next weeknya juga nggak ada gitu kan. Lah, ini berarti nggak megang omongannya kan, sambil ngeganju sama teman. Akhirnya dia sering bawa temannya kan, ada temannya 1, 2, 3, dan tipikal orangnya sama semua guys. Kalau misalkan orang Australia itu bilangnya junkies, orang yang kanabis gitu, kayak orang kalau di Indo ngelem gitu, ngeganju gitu, ngelem kayak orang apa sih, kayak nanti gue kasih fotonya kayak gini gitu. Nah, di situ gue trauma banget, kayak gue ketipu. Terus lama kelamaan juga karena gue sering masak tiap minggu ya, jadi gue taruh di kulkas buat seminggu. Jadi gue tinggal masukin di tempat bekal. Dia makan juga, masalahnya makanan gue itu yang paling gue nggak terima. Terserah sih lu mau ngeganju, mau bawa teman lu, yang penting lu nggak boleh makan makanan gue gitu. Karena gue rugi waktu, rugi makan, rugi kesehatan gitu kan. Dia juga sering masuk ke kamar gue guys. Untungnya nggak ngambil apa-apa pada saat itu ya. Alhasil minggu kedua gue di sana, gue dapatin charger iPhone gue hilang, parfum gue hilang, topi gue hilang gitu. Dan gue udah nggak bisa nih, udah nggak sehat ini tempat tinggal kan, apalagi udah berbagai macam orang datang, dia bawa girlfriendnya juga gitu. Girlfriendnya itu udah kayak orang homeless gitu, bawa barang banyak banget guys, kayak orang mau pindahan gitu. Lah gue tanya, lu pindah di sini gitu kan? Enggak, di ini cuma barang-barang. Kalau dilihat dari bahasanya sih halus guys, bukan yang orang kasar gitu, orang yang kasar omongannya enggak, tapi agak orang linglung gitu, kayak orang gila, kayak orang apa sih, orang yang berhalusinasi gitu. Akhirnya gue nyari tempat tinggal baru kan di Facebook lagi. Nah, ini kekurangannya di Facebook karena agak random memang orang yang ngupload, apalagi harganya gue dapat 150 gitu. Oh, murah, apalagi deket kan, lebih deket lagi di tempat kerja ya, mengurangi 10 menit nyetir kan. Akhirnya gue pindah ke tempat lain dengan diam-diam. Gue bawa barang-barang, untungnya barang bawaan gue itu nggak terlalu banyak guys, jadi muat satu mobil gitu. Jadi gue masukin satu mobil, diam-diam itu gue taruh kuncinya, udah gue balik. Walaupun gue masih bisa tinggal 2 hari 3 hari, tapi gue tinggalin soalnya dia minta uang rent lagi, padahal gue tuh belum waktunya buat ngebayar gitu kan. Soalnya dia bilang waktu gue hilang charger iPhone gue, parfum gue dan sebagainya, itu dia bilang dia ambil sama pacarnya, masuk tanpa izin gitu. Kalau lu bayar ini, gue nanti beliin lu inilah, gue gantiin charger lu lah gitu. Lah, gue kan mana mungkin gue mau barang gue itu banyak banget yang bisa dijual. Bayangin
kalau satu persatu hilang, MacBook gue hilang, apa hilang gitu kan, gue nggak mau terjadi lagi lah. Gue cuma mau kerja, fokus kerja gitu. Gue nggak mau drama-drama seperti itu. Akhirnya gue kabur dari situ. Pindah ke rumah bapak-bapak. Nah, ini bapak-bapak sekitar umur 50-an. Nah, bapak-bapak ini namanya Mark. Nah, Mark ini tinggal sendiri dengan 2 anjing gitu. Anjing. Nah, si Mark ini dia kerja sebagai traffic controller gitu. Kerjanya bagus. Gue juga lihat mobilnya bagus. Nah, si Rahman kemarin tuh dia ngakunya kerja, tapi gua pulang ke rumah itu kayaknya nggak kerja gitu, nongkrong terus nyetir sama temennya gitu ya, kayak jobless gitulah. Terus dia tuh, nah kita balik lagi ke rent ketiga si Rahman. Nah, si Rahman ini si Mark ini kan tinggal sendiri sama 2 anjing. Dia juga rent rumah tersebut, jadi dia bukan rumahnya sendiri. Pas gua datang pertama kali untuk inspeksi itu bersih banget ya, kayak nggak ada setitik noda di rumahnya gitu. Terus rumahnya memang agak tua guys, ya namanya rumah murah 140 per week itu hitungannya murah banget. Terus ceritanya gue udah tinggal, gue bayar gitu kan. Gue udah bilang pengalaman gue, kayak gue akhirnya pindah gara-gara landlord gue ngambil sesuatu di kamar gue tanpa izin gitu. Jadi gue nggak suka dimasukin kamar gue gitu kan. Ya oke gitu bla bla bla. Akhirnya gue pindah. Nah, di hari pertama gue pindah, dia ngaku gini. Seharusnya dia bilang ya di awal ya, dia tuh nudis guys, nudis. Awalnya dia bilang naturis. Apa itu naturis? Kan baru dengar kan naturis. Yang ini yang dekat sama, dia jelasin soalnya dia ngomongnya nggak jelas guys, ya Australian accent gitu yang nggak jelas gitu. Jadi dia bilang dia telanjang pada waktu-waktu tertentu gitu. Habis dibilang itu kaget kan. Tapi karena gue nggak enakan lagi orangnya, gue bilang oh ya no problem, ya terserah lu. Akhirnya gue googling oh dia telanjang ya kayak telanjang gitu, nggak pakai apa-apa di dalam rumah, kayak di taman, kayak di pekarangan gitu. Tapi menurut gue kayak ya agak aneh sih ya menurutku ya. Akhirnya tapi gue ya bodo amat gitu, tidur. Nah, kan gue kan bangun jam-jam 4 gitu kan. Jam-jam 4 buat siap-siap berangkat kerja gitu. Gue bangun, gue menuju WC, toilet. Nah, toiletnya itu di belakang rumah. Nah, di belakang rumah itu ada sunroom, ya tempat naruh tanaman gitu. Ada meja gitu. Nah, di situ pas aku masuk area itu, sebelah kiri toilet, pas mau ke toilet, sebelah kanan itu ada manusia guys. Nggak tahu itu setan apa. Tapi dia telanjang gitu, sambil nelungkup kayak gini. Gue sumpah kaget banget. Itu kayak kejadian horor di film-film, ngerti nggak sih? Nah, mungkin kalau gue nggak dibilangin kalau dia itu, nah terus gue bisa teriak itu setan atau apa gitu. Gue kaget banget. Sampai di toilet itu gue gemetar, kayak gimana kalau dia kayak gitu, gue yang trauma berarti kan. Akhirnya gue keluar sambil nunduk-nunduk gitu, ternyata udah nggak ada gitu. Udah jelas banget itu manusia telanjang di situ, kayak ngelungkup gitu kan. Gue dari situ gue kayak tiap bangun itu malas banget guys. Gue bangun itu sambil buang muka, langsung ke toilet, balik lagi. Ya gitulah kesaran gue tahan-tahanin sebulan di situ. Nah, dari sebulan itu gue banyak faktor yang bikin gue pengen pindah lagi. Itu yang pertama karena rumahnya bukan rumah dia ya, rumah landlord yang lain. Itu sering renovasi guys. Bayangin ribut banget, tiap pulang kerja itu pengen tidur, misalkan tidur kayak sekejap, sejam 2 jam gitu kan. Tapi nggak bisa karena emang ribut banget. Mereka kayak benerin toilet lah, benerin lantai lah, benerin tembok-tembok lah. Jadi ribut pada saat pengen istirahat. Nah, selanjutnya itu si kakek-kakek ini, si bapak-bapak ini punya apa sih ya, kayak kelainan mental guys. Kelainan mentalnya tuh dia sering khawatir sama kayak listrik-listrikan gitu kan, sama tikus lah, sama ini. Jadi dia tuh masuk kamar gua, ngecek si listrik colokan gitu kan. Nah, awalnya itu ini kan udah mau musim dingin ya. Gua tanya bisa nggak gua beli electric blanket gitu kan untuk di alas kasur gitu. Tapi dia bilang nggak boleh karena bahaya nanti kebakaran. Oke, gue bilang ya nggak apa-apa. Terus minggu depannya dia beliin electric blanket kan. Akhirnya gue pakai. Nah, tapi di kasur gue itu ada, samping kasur gue itu cuma 2 colokan kan. Satu colokan buat lampu, satu colokan buat charger. Colokan electric blanket itu jadinya nggak ada kan. Jadi dia ngasih adaptor buat charger gue sama
sama lampu kan. Jadi gue bisa colokin electric blanket itu. Nanti gue kasih ilustrasinya kayak gini. Tapi di saklarnya itu kan ada saklar biar kita tahu aliran listriknya mati apa enggak kan. Jadi kelihatan gitu. Jadi gue sengaja colokin electric blanket itu ke satu saklar gitu, satu plug gitu. Biar gue tahu dia on off. Jadi pas mau keluar itu gue tahu, gue ngecek kan. Itu intuisi gue sendiri, nggak dibilang sama dia. Jadi gue jaga-jaga aja gitu. Pakai adaptor itu nggak kelihatan kan dia on off gitu, aliran listriknya mati apa enggak. Tapi gue nggak apa-apa, toh lampu juga sama charger juga, jadi nggak memicu kebakaran gitu. Nah, besokannya ketika gue pulang kerja, yang pindah itu colokan yang electric blanket guys. Jadi colokan lampu, gue nggak tahu. Gue udah yakin dia yang pindahin, berarti dia masuk ke kamar gue kan, pindahin colokan itu. Dan gue nggak ngerti kenapa dipindahin gitu. Gue juga nggak tanya, kayak aneh aja gitu kan. Akhirnya terjadi kasus gitu kan. Dia tuh sarkas sama gue. Dia bilang, oh kita hampir kebakaran, hampir ini, bla 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 gitu. Lah kenapa? Kamu lupa matiin electric blanketnya gitu. Lah lu sendiri yang pindahin colokannya kan. Dalam hati gue kan kayak gitu, lu sendiri pindahin colokannya, ya terjadi seperti itu, kenapa lu ganti? Di situ gue emosi banget, kayak aduh, tapi nggak ada pilihan lagi buat kabur gitu kan, buat pindah. Sil gue bilang dalam diri gue, udah tahan aja. Besok-besokannya dia tuh udah berani buka gorden gitu kan. Dan yang gua nggak nyaman itu sebenarnya dia tuh punya kayak kelainan mental guys. Kayak dia tuh OCD kayaknya, terlalu bersih orangnya. Jadi apa-apa dia pengen bersihin gitu. Dia naruh, misalkan piring gua udah gua cuci, dia naruh sendiri gitu. Atau misalkan kayak jemuran gua gantung sesuai dengan keinginan gua, dia pindahin gitu. Bayangin jemuran lu ada sempak dan sebagainya, dia yang pindahin. Gimana nggak risih gitu? Tapi gue tahan guys, karena gue mau ke Bali waktu itu. Gue pengen tanam rambut. Dan memang rentnya agak murah sih, kerasa banget. Lu bayar 300 untuk 2 minggu itu kerasa uang yang lu spend gitu, lu bisa nabung banyak gitu kan. Jadi gue tahan-tahanin sampai akhirnya gue mau ke Bali tuh, akhirnya gue pindah kabur gitu. Alasan gue pengen pulang kampung dalam waktu beberapa lama gitu. Jadi gue nggak bisa ngerent di sini, gue bawa barang gue dan titip ke teman gue gitu. Jadi gue alasannya gitu. Sumpah itu pengalaman out of the box di Australia, mulai dari dimainin sama orang Vietnam, kedua tinggal sama junkies atau orang yang pakai ganjui gitu ya. Pokoknya itu yang paling parah sih yang sama ganjui itu, soalnya dia makan makanan gua, ngambil barang-barang gua. Sampai waktu gua pindah ke rent yang ketiga ini, gua kan set up komputer gua lihat kayaknya ada yang kurang ya, kayak kurang nyalain musik, kayak kurang. Ternyata speaker gue juga dicuri guys. Dan si Rahman ini juga sering pakai mobil gue kan, dan gue lihat perhatiin mobil ada baretnya gitu. Apa ini nggak bisa nih. Jadi yang pengalaman terburuk gue yang sama Rahman ini. Nah selanjutnya yang ke nudis itu sebenarnya orangnya baik, bertanggung jawab gitu ya. Namanya bapak-bapak mungkin pasti kayak tuh nggak mau ada kebakaran, nggak mau ada tikus dan sebagainya. Tapi emang nggak nyaman sih kalau misalkan dia masuk tiap hari ngecek di kamar gue ada barang-barang seperti ini ya, bla bla bla. Apalagi dia suka mindahin pakaian gua, tuh gua nggak nyaman. Padahal itu bagus banget, ngeren 150 gua bisa nabung banyak gitu. Dan alhasil gua pindah ke 250 lagi a week. Dan ini rencana gua nyari lagi yang lebih murah, karena memang ya ngapain sih mahal-mahal gitu kan. Nah, buat kalian yang punya pengalaman kayak gua, atau misalkan pengalaman lain yang off the box yang cuma kalian dapat di Australia, mungkin kalian bisa ceritain ke gua. Nanti gua share ke teman-teman followers atau subscribers yang lagi nonton. Mungkin mereka punya pandangan baru tentang Australia, atau misalkan jaga-jaga aja kayak gua. Jangan sampai kalian punya pengalaman buruk kayak gua yang tinggal sama yang ngeganjui, ketipu sama rent di Australia mungkin. Nah, itu aja video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye!